Mencari Tuhan. Wah, kayaknya temanya berat banget ya. Padahal sih sebenarnya itu hal yang inti banget dari hidup ini gitu ya. Hidup ini sebenarnya apa sih? Apakah kita cuma jadi terlahir, kemudian kita sekolah, kemudian kita bekerja, punya anak, punya cucu, kemudian kita meninggal dunia? Apakah sesimpel itu? Apakah kita nggak nanti akan bertemu Tuhan? Nah, pertanyaannya adalah apakah kalau kita udah ketemu Tuhan, benar nggak Tuhan yang itu yang kita sembah? Nah, itu dia yang concern yang benar-benar mesti kita perhatikan gitu ya. Nah, kemudian akhirnya perjalanan saya mencari Tuhan sebenarnya qadarullah ya. Ini saya dipertemukan dengan teman saya di perusahaan komunikasi ternama di Indonesia, yaitu di daerah Cikarang sana tahun 2000. Waktu itu umur saya 21 tahun. Nah, teman saya itu bernama Enrico Fatahila. Nah, mudah-mudahan Enrico Fatahila atau biasa dipanggil Rico ini bisa menonton video ini ya. Kangen juga sama dia gitu ya, untuk ngobrol-ngobrol gitu ya, diskusi-diskusi. Jadi Rico ini sepertinya dia agnostik gitu ya, karena dia membenarkan semua agama gitu kan. Dia tapi sebenarnya tidak pernah declare bahwa dia itu agnostik. Tapi yang dia lakukan, dia ikut sholat juga seperti kita. Waktu kita sholat berjamaah dia juga ikut sholat gitu. Allahu Akbar. Terus dia berdoa seperti ini gitu ya setelah sholat. Terus diakhiri dengan seperti ini. Nah, ini yang saya bingung gitu. Ini orang kenapa ini gini bisa begini? Akhirnya kita diskusi gitu ya, apa yang dia lakukan gitu ya. Ternyata dia membenarkan semua agama gitu, bahwa Islam itu benar, Kristen benar, Katolik benar, Hindu benar, Buddha benar, Taoisme benar, Konghucu itu benar gitu ya. Sampai-sampai saya waktu itu agak bicara tidak enak tentang Dewi Kwan Im gitu ya, tapi dia terus akhirnya dia bilang gini, hati-hati lo ntar ke bawah sial, itu Dewi keberuntungan gitu ya, Dewi Rizki gitu ya. Waduh, ngeri juga saya. Karena apa? Karena keterbatasan saya gitu tentang agama gitu ya. Jadi konsepnya dia adalah agama itu adalah jari-jari Tuhan gitu. Misalnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Taoisme segala macam itu adalah jari-jari Tuhan, cara Tuhan untuk menjangkau kita manusia gitu. Sepertinya kelihatannya benar nih Rico nih gitu kan. Karena apa? Karena dia orangnya baik gitu kan, karena dia perekonomiannya juga baik waktu itu gitu. Kayak bagus nih konsepnya kan, nggak pernah saya mendengar seperti itu gitu di tahun 2000 gitu ya. Nah, akhirnya saya mikir-mikir, kayaknya dia benar ya, kayaknya bisa-bisa murtad nih gue nih. Bisa keluar kayaknya. Apa yang diajarkan sama orang tua saya kan yaitu biasa ritual-ritual orang Islam ya kan, yaitu ya bersyahadat, berzikir, sholat, ngaji, puasa, bayar zakat, pergi haji, idul kurban ya segala macam seperti itu gitu loh. Saya nggak pernah ada konsep seperti itu, dan kelihatannya benar karena ya Tuhan kan maha pengasih maha penyayang gitu kan. Mana mungkin sih Tuhan bisa menyiksa hamba-hambanya gitu ya. Nah, seperti akhirnya ya itu kepikiran untuk murtad itu, untuk mengikuti Riko gitu ya. Akhirnya kita diskusi, akhirnya lebih mungkin agak debat-debat sedikit gitu. Nah, akhirnya saya punya pertanyaan terakhir untuk Riko. Riko, ini pertanyaan terakhir buat kamu ya dari saya. Apa arti la ilaha illallah? Yang itu tidak ada ambigunya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Riko menjawabnya dengan apa? Tidak ada Tuhan selain Dia gitu. Nah, saya bilang, nah itu kan firman Tuhan, firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ya kan? Itu disampaikan la ilaha illallah, itu tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa lo bilangnya Dia gitu? Ya karena Nabi lo itu terlalu pinter, dia bilang. Kayaknya dia udah stuck di situ ya. Menurut saya dia udah putus asa di situ. Saya baru-baru aja menyadari gitu ya. Setelah beberapa tahun gitu ya, menyadari bahwa kayaknya dia putus asa di pertanyaan itu gitu. Nah, akhirnya saya juga bertanya-tanya, terus bertanya-tanya, bener bagaimana sih sebenarnya ajaran agama itu gitu ya. Apakah kita melihat dari kemakmuran dari umat-umat beragama, misalnya agama Kristen kan orangnya ekonomi bagus-bagus, begitu juga Hindu, begitu juga Buddha gitu. Apakah karena mereka makmur dan orang-orang Muslim sendiri kurang makmur gitu ya? Apakah itu menjadi agama yang benar gitu kan? Karena pengikutnya itu makmur apa gitu ya? Nah, akhirnya saya berpikir gitu. Terus akhirnya saya tahun 2006 itu saya ke Bali honeymoon ya. Terus di honeymoon itu saya ke
ya namanya tour ya, kita mengunjungi beberapa rumah ibadah gitu ya. Terus saya melihat-lihat kok sepertinya yang mereka sembah itu kok menyeramkan ya gitu. Jadi jauh dari image Tuhan yang begitu indah, yang begitu pengasih, begitu penyayang gitu ya. Nah, akhirnya saya juga menyadari bahwa kok eh, agama Islam itu satu-satunya agama yang Tuhannya itu nggak kelihatan gitu ya. Agama lain tuh ada Tuhannya, yaitu ada manusia, ada matahari, ada binatang, ada tumbuhan, ada benda-benda lainnya yang mereka anggap itu Tuhan gitu ya. Kenapa Islam ini nggak ada gitu ya? Ternyata saya pelajari, oh ternyata saya pikir-pikir juga bahwa itu adalah keagungan Tuhan. Kayak misalnya presiden atau ratu atau raja di dunia ini kan nggak semua orang pengen dia lihat gitu ya. Dia kan nggak ngelihat orang itu sembarangan gitu ya. Orang kecuali apa, orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang bisa memberikan kontribusi kepada negaranya segala macam gitu kan. Jadi akhirnya saya lihat, oh ternyata sepertinya Islam tuh konsepnya seperti itu gitu. Jadi kita bisa sebenarnya melihat Tuhan gitu ya. Tapi nanti di akhirat, nanti di surga, tapi level kita mesti dinaikin, yaitu apa yang harus kita lakukan, ya menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Sesimpel itu aja sih sebenarnya gitu. Jadi balik lagi, a- esensi dari hidup ini sebenarnya apa sih? Kita tuh hanya hidup aja, melewati hidup ini aja, bahwa kita tidak akan seperti ateisme bahwa tidak akan ada Tuhan, atau bagaimana gitu. Jadi yang paling penting memang adalah ya kita bahas, yang kita diskusikan harus setiap hari, yang harus kita pikirkan setiap hari, bagaimana kita mempersiapkan diri bertemu dengan Tuhan yang benar gitu. Jadi kita jangan mencari Tuhan tuh harus tulus, bahwa kita harus berdoa, ya Tuhan, siapapun Engkau di sana, tunjukkan kami jalan yang lurus gitu. Kasih tahu saya bahwa Engkau itu adalah Tuhan satu-satunya, bahwa Engkau itu adalah Tuhan yang benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.